Inter Milan tidak akan mengambil resiko terhadap kebugaran Davide Fratesi menjelang pertandingan menghadapi Atletico Madrid di UCL minggu depan. Menurut Gazzetta.it, yang mengantisipasi bahwa Fratesi akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk menghadapi Salernitana pada hari Jumat, tetapi kecil kemungkinan bagi sang gelandang bisa bermain sebagai starter. Mantan gelandang Sassuolo tersebut tampak semakin bugar dan segera pulih dari cederanya setelah mendapat hasil positif dari beberapa sesi latihan terakhir. Oleh karena itu, masih ada 3 hari sebelum menghadapi Salernitana untuk Fratesi bisa memantapkan kondisinya guna fit 100%. Pada saat yang sama, Gazzetta menekankan bahwa prioritasnya adalah menampilkan Fratesi dalam kondisi terbaiknya untuk menghadapi Atletico Madrid. Inter akan menjamu Colchoneros minggu depan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pelatih Inter Simone Inzaghi ingin Fratesi tampil dalam kondisi terbaiknya sehingga tidak perlu terlalu memaksa dalam proses pemulihan sang gelandang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi lebih memilih untuk fokus pada laga hari Jumat melawan Salernitana meskipun Juventus mengalami kekalahan mengejutkan dari Udinese. Menurut Gazzetta.it, yang melaporkan bahwa Inzaghi tidak mengomentari tumbangnya Bianconeri dalam pesannya kepada skuad Inter saat latihan kemarin. Seperti diketahui, Inter saat ini hanya bergantung pada performa mereka sendiri selama sisa musim untuk bisa memenangkan gelar Scudetto musim ini. Terlebih lagi Udinese telah memberikan keuntungan besar bagi Inter kemarin dengan memberi Juventus kekalahan ketiga mereka di Liga. Hal ini membuat Inter tidak hanya unggul 7 poin dari Juventus, tetapi juga berpotensi unggul 10 poin jika Nerazzurri bisa mengalahkan Atalanta. Oleh karena itu, nasib Inter kini lebih berada di tangan mereka sendiri hingga akhir musim nanti. Namun justru karena alasan itulah Inzaghi sama sekali tidak ingin mengomentari kekalahan Bianconeri. Sang pelatih ingin menghindari rasa berpuas diri dengan cara apapun dan tidak ingin timnya melihat keunggulan mereka sebagai margin kesalahan. Inzaghi ingin timnya terus mempertahankan performa mereka untuk terus maju dan memenangkan gelar Scudetto yang sangat dinantikan. Sang pelatih menghimbau agar pasukannya tetap berkonsentrasi penuh dari pertandingan ke pertandingan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berpeluang besar menurunkan Marko Arnautovic, Davy Klaassen dan Tajon Buchanan sebagai starter saat menghadapi Salernitana. Menurut Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa Inzaghi kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan pada starting line-up pasukannya untuk pertandingan di hari Sabtu. Sang pelatih tidak mengubah sebagian besar susunan pemainnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Satu-satunya rotasi yang dilakukan adalah pada saat pertandingan melawan Fiorentina bulan lalu, di mana Davide Fratesi dan Christian Aslani memulai laga dari menit pertama. Namun itu juga akibat skorsing dari Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu yang memaksa sang pelatih memainkan keduanya sejak awal pertandingan. Mengingat mulai padatnya laga Inter dengan adanya Liga Champions di pertengahan pekan, maka Inzaghi mulai akan melakukan rotasi pada timnya. Dengan demikian, Arnautovic kemungkinan besar akan bermain bersama salah satu dari Marcus Thuram atau Lautaro Martinez di lini depan. Sementara Davy Klaassen akan sekali lagi dipercaya mengisi tempat Henrikh Mkhitaryan. Kemudian kesempatan juga akan diberikan kepada Tajon Buchanan yang siap untuk bermain sebagai bek sayap kanan. Inter Milan sangat yakin bisa kembali melaju ke babak final Liga Champions seperti musim lalu yang mereka tetapkan sebagai misi Wembley. Menurut FC Internews, yang menyoroti ambisi tinggi Nerazzurri setelah kompetisi paling bergengsi di Eropa itu kembali digelar malam tadi. Nerazzurri sejatinya akan bertemu lawan yang sulit di babak sistem gugur UCL dengan menghadapi Atletico Madrid, namun Inter sudah pernah menghadapi pertandingan seperti ini pada musim lalu. Nerazzurri menyingkirkan tim-tim seperti Porto, Benfica dan AC Milan di fase gugur, bahkan di fase grup Inter sukses mengalahkan raksasa La Liga Spanyol Barcelona. Inter asuhan Inzaghi telah memiliki pengalaman dan kepercayaan diri di Eropa. Mereka saat ini tidak lagi menganggap diri mereka sebagai tim underdog saat melawan Atletico atau siapapun. Jika Inter bisa melewati Atletico dalam 2 leg maka mereka akan benar-benar semakin percaya diri untuk menghadapi banyak calon lawan yang tangguh di babak selanjutnya. Tim-tim seperti Manchester City dan Real Madrid tampak seperti rintangan yang sangat berat, sedangkan tim Liga Premier lainnya seperti Arsenal telah berkembang semakin pesat dari bulan ke bulan. Namun Inter sudah berada di posisi tersebut, di mana musim lalu mereka menghadapi Man City di final dalam pertarungan yang sangat ketat.
Sementara itu, 2 musim lalu Nerazzurri juga berhadapan dengan Real Madrid di kedua pertandingan penyisihan grup meskipun harus mengalami kekalahan. Di musim berikutnya, Inter menampilkan penampilan impresif melawan Liverpool, bahkan meraih kemenangan di Anfield meskipun kalah secara agregat. Inter Milan dilaporkan telah menunda pemeriksaan medis striker Porto Mehdi Taremi untuk sementara waktu. Menurut FC Internews, yang mengkonfirmasi bahwa Nerazzurri telah memutuskan untuk menunda tahapan kepindahan pemain internasional Iran tersebut karena beberapa alasan. Seperti diketahui, laporan kemarin menunjukkan bahwa sang striker seharusnya mendarat di kota Milan pada hari ini untuk menjalani pemeriksaan medis. Namun ada 2 alasan utama mengapa hal tersebut tidak bisa dilakukan hari ini. Yang pertama menyangkut potensi publisitas seputar kunjungan sang striker, di mana Inter tidak ingin Taremi tiba di Milan dengan banyaknya keriuhan dari wartawan. Begitulah cara klub menangani pemeriksaan medis terhadap Zielinski kemarin. Selain itu, mengingat Taremi masih berstatus pemain Porto selama beberapa bulan ke depan, maka Nerazzurri tidak ingin optik pemain klub lain ada di markas mereka pada tahap sekarang. Terlebih lagi Taremi juga ikut terlibat dalam hasil buruk bersama Porto ketika mereka menderita kekalahan mengejutkan dari Arouca di Liga Portugal. Hal ini tentu saja berarti bahwa suasana di sekitar Estadio do Dragão sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Maka dari itu, Inter tidak ingin semakin mengobarkan ketegangan terkait hal tersebut. Gambaran Taremi yang menjalani pemeriksaan medis dengan Inter tentu saja tidak akan disukai oleh penggemar Porto. Dengan demikian, Nerazzurri memutuskan karena alasan politis bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi sang striker untuk menyelesaikan pemeriksaan medis dan menandatangani kontraknya. Akan tetapi hal itu pasti akan terjadi dengan cepat atau lambat dalam beberapa hari ke depan. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski akan menerima bonus masuk sebesar 3 juta euro untuk bergabung dengan Inter di musim panas mendatang. Menurut FC Internews, yang juga melaporkan bahwa agen pemain berusia 29 tahun itu akan menerima komisi sebesar 4,5 juta euro. Seperti diketahui, perekrutan Zielinski tidak akan mengeluarkan biaya transfer mengingat kontraknya dengan Partenopei akan habis pada akhir musim ini. Namun bukan berarti tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan Inter untuk merekrut sang gelandang. Memberikan bonus masuk kepada pemain yang datang dengan status bebas transfer merupakan hal yang biasa untuk saat ini. Mengingat klub tidak perlu membayar biaya transfer, maka ada uang tunai yang harus dikeluarkan sebagai pengganti biaya tersebut. Laporan mencatat, Zielinski akan menerima pembayaran sekitar 3 juta euro dan untuk komisi agennya akan mencapai sekitar 4 juta euro. Kemudian dalam hal gaji, Zielinski akan memperoleh sekitar 4,5 juta euro bersih per musim plus bonus bersama La Beniamata. Sang gelandang akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan untuk 1 musim lagi. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi akan melewatkan pertandingan Serie A menghadapi Salernitana dikarenakan mengalami cedera otot. Nerazzurri mengonfirmasi bahwa pemain berusia 35 tahun itu mengalami cedera otot ringan saat mengalahkan Roma pada akhir pekan lalu. Pihak klub menjelaskan bahwa Acerbi sudah menjalani pemeriksaan medis hari ini dan sang pemain dipastikan akan absen pada pertandingan Inter berikutnya menghadapi Salernitana. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Acerbi bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan pekan depan melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Mengingat Acerbi mengalami cedera yang sama seperti yang dialaminya pada awal musim, maka kemungkinan kembalinya sang pemain dalam waktu seminggu tentu saja masih diragukan. Namun di sisi lain, pihak klub menilai cedera yang dialami Acerbi hanya sebagai ketegangan ringan dan tidak terlalu serius. Inter Milan akan menghadapi jadwal pertandingan Serie A yang sedikit lebih mudah setelah menjalani ujian tanpa henti dalam beberapa minggu terakhir. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter telah melewatkan periode tersulit di Liga dengan mengalahkan tim-tim besar seperti Roma, Juventus dan Fiorentina. Nerazzurri juga memenangkan pertandingan melawan Lazio dan Napoli di Piala Super Italia musim ini. Serangkaian pertandingan tersebut telah membuat fakta bahwa Inter telah memenangkan 7 pertandingan mereka secara beruntun sejauh musim ini. Meski demikian, mengingat pertandingan tidak dimainkan di atas kertas maka Inter akan terus mewaspadai resiko yang bisa ditimbulkan oleh tim-tim yang disebut lebih kecil di Serie A.
Nerazzurri selanjutnya akan menghadapi 9 tim yang menduduki posisi 9 terbawah dalam tabel klasemen di antara 15 pertandingan tersisa, yang dimulai dengan menjamu Salernitana pada hari Jumat depan. Serangkaian pertandingan tersebut memang tidak menjamin berapa banyak poin yang bisa diraih. Namun setidaknya tekanan yang dihadapi pasukan Simone Inzaghi tentu saja akan sedikit berkurang. Sementara itu, ada juga pertandingan melawan tim seperti Atalanta, Napoli dan Lazio yang semuanya memiliki keuntungan karena dimainkan di kandang sendiri. Kemudian Inter akan menjalani derby Milan untuk yang kedua musim ini melawan Rossoneri. Ini akan menjadi ujian yang lebih berat di atas kertas, namun Inter telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasinya melalui penampilan mereka dalam beberapa bulan sebelumnya. Dan yang terakhir, salah satu kemungkinan laga berat bagi Inter adalah pertandingan tandang ke Bologna pada bulan depan. Meski sejatinya bukan tim besar, namun faktanya Bologna telah menjadi batu sandungan bagi Inter, di mana Stadion Renato Dall'Ara merupakan lapangan yang angker bagi La Beniamata dalam beberapa musim terakhir. Dengan demikian, hal ini setidaknya harus menggarisbawahi fakta bahwa masih banyak hal yang harus diwaspadai oleh Inter, bahkan dalam konteks daftar pertandingan yang lebih mudah. Henrikh Mkhitaryan dan Kylian Mbappe sama-sama berperan besar dalam tumbuh kembang Marcus Thuram sebagai spesialis big match. Menurut Corriere dello Sport, musim ini Thuram semakin berkembang sejak bergabung dengan Inter secara bebas transfer. Pemain berusia 26 tahun itu tiba dengan reputasi sebagai talenta besar, namun belum tentu sebagai pemain penentu dalam pertandingan. Thuram belum terbiasa bermain sebagai penyerang tengah di Borussia Mönchengladbach, ataupun selama berada di Ligue 1 Prancis. Akan tetapi itulah yang diinginkan Inter untuk mendatangkan sang striker. Thuram dengan cepat beradaptasi dengan peran barunya di Inter dan kerap menjadi penentu bagi La Beniamata. Sang striker telah mencetak gol-gol penting melawan tim besar seperti Fiorentina, AC Milan, Lazio, Napoli, Roma dan Benfica. Selama akhir pekan melawan Roma, Thuram mencetak gol penyeimbang Inter dan pada dasarnya memaksa Angelino melakukan gol bunuh diri yang terbukti menjadi kemenangan La Beniamata. Akhir pekan sebelumnya, sang striker memberikan dampak serupa dalam situasi yang membuat bek Juventus Federico Gatti membelokkan bola ke gawangnya sendiri di Derby d'Italia. Tentu saja banyak pujian diberikan kepada Thuram karena memiliki kualitas dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Selain itu, pelatih Simone Inzaghi juga berperan besar dalam membentuk pemain Prancis tersebut. Namun Corriere secara khusus menyebutkan dua rekan setimnya yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sang striker. Salah satunya adalah gelandang Inter Henrikh Mkhitaryan yang tidak asing dengan transformasi posisi dan keserbagunaan di lapangan. Laporan mencatat bahwa Mkhitaryan berperan penting dalam membantu Thuram berkembang dalam pelatihan sejauh musim ini. Kemudian ada Kylian Mbappe yang secara terbuka mengatakan bahwa dia melihat Thuram lebih sebagai penyerang tengah dibandingkan pemain lainnya. Dorongan dari Kylian Mbappe tersebutlah yang membantu mendorong Thuram untuk memainkan peran yang lebih menentukan di depan gawang lawan.